Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan tugas kelompok pengganti UAS mata kuliah testing dan implementasi sistem, yaitu pengujian sistem pencarian menggunakan Python dengan tools Selenium. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya Ari Adeninggar dengan NIM 2022-53052. Perkenalkan, nama saya Slamet Rahayu dengan NIM 2022-53065. Perkenalkan, nama saya Anis Makfiroh, NIM 2022-53068. Saya Laili Fitriani dengan NIM 2022-53168. Saya Vinuzula Fitranti dengan NIM 2022-53170. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian Python dan Selenium. Python merupakan bahasa pemrograman komputer yang biasa dipakai untuk membangun situs, software atau aplikasi, mengotomatisasikan tugas dan melakukan analisis data. Bahasa pemrograman ini termasuk bahasa tujuan umum, artinya ia bisa digunakan untuk membuat berbagai program berbeda, bukan khusus untuk masalah tertentu saja. Karena sifatnya yang serbaguna dan mudah digunakan, ia menjadi bahasa pemrograman yang paling banyak digunakan, terutama untuk mereka yang masih pemula. Sedangkan Selenium adalah tools auto testing yang digunakan untuk mengotomatisasi tes aplikasi web yang dilakukan pada browser. Selenium akan melakukan validasi web aplikasi pada berbagai browser dan platform. Selanjutnya, jenis-jenis Selenium. Yang pertama, Selenium IDE. Selenium IDE merupakan tools auto testing paling sederhana dan merupakan yang paling mudah untuk dipelajari. Keuntungan menggunakan tools auto testing ini adalah bahwa tes yang direkam melalui plugin dapat diekspor dalam berbagai bahasa pemrograman seperti Java, Ruby, Python, dan lain-lain. Yang kedua, Selenium RC. Sedangkan untuk Selenium RC merupakan alat pengujian web otomatis pertama yang memungkinkan para penggunanya untuk menggunakan bahasa pemrograman yang mereka sukai. Yang ketiga, WebDriver. WebDriver tools auto testing yang lebih baik daripada Selenium IDE dan Selenium RC dalam berbagai aspek. WebDriver sendiri menerapkan pendekatan yang lebih modern dan stabil dalam melakukan otomatisasi pada browser. Yang keempat, Selenium Grid. Selenium Grid adalah alat yang dapat menjalankan pengujian paralel atau menjalankan beberapa tes sekaligus di berbagai mesin dan browser yang berbeda pada saat Selenium Grid dapat bersamaan digunakan dengan Selenium Grid. Yang keempat, Selenium Grid. Selenium Grid adalah alat yang dapat menjalankan pengujian paralel atau menjalankan beberapa tes sekaligus di berbagai mesin dan browser yang berbeda pada saat Selenium Grid dapat bersamaan digunakan dengan Selenium RC. Kelebihan Selenium. Yang pertama, Selenium merupakan tools open source. Karena bersifat open source, kamu bisa mengunduh dan menggunakan berbagai fitur yang tersedia pada Selenium secara gratis. Yang kedua, support dengan beberapa bahasa pemrograman dan framework. Selenium mendukung dan terintegrasi dari berbagai bahasa pemrograman, framework, dan berbagai platform pengembangan. Yang ketiga, Selenium cukup fleksibel. Banyak hal yang bisa kamu dapatkan ketika menggunakan Selenium untuk tools auto testing. Kemampuannya untuk regrouping dan refactoring test case dapat membantu kamu, para developer dan tester untuk mempercepat perubahan kode, mengecek dan mengurangi duplikasi kode, dan meminimalkan komplikasi. Dan yang keempat, Selenium bisa digunakan pada berbagai browser dan sistem operasi. Dengan Selenium, kamu bisa melakukan tes di berbagai sistem operasi seperti Windows, Mac, atau Linux. Karena pengujian dilakukan pada web browser, maka Selenium dapat melakukan pengujian menggunakan browser apa saja. Mozilla Firefox, Internet Explorer, Google Chrome, Safari, atau Opera. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana
cara install aplikasi Python dan Visual Code jika kalian belum punya. Kalian bisa download di Chrome atau apapun itu. Kata kunci untuk mendapat aplikasi ini, kalian bisa mengetikkan python.org dan juga visualcode.org. Kemudian jika sudah kalian bisa mendownload di sini, ini ada untuk Windows. Kemudian jika sudah terdownload, kalian bisa klik 2 kali pada bagian ini dan mengikuti langkah-langkah untuk menginstal aplikasinya. Jika sudah, pada CMD ini, codingan ini digunakan untuk mengetahui versi Python kalian. Kemudian ketikkan pip install Selenium untuk menginstal Selenium, dan pip install upgrade pip untuk mengupdate Selenium. Kemudian jika sudah, kita ke Visual Code. Sebelum itu, jika kalian belum install Pythonnya, kita install di bagian ini dan kemudian kita cari Python, kemudian install. Karena di sini saya sudah menginstal, saya tidak usah menginstal ya. Lalu di sini ada source code untuk testing sistem pencarian. Sebelum itu di sini saya akan memperkenalkan beberapa fitur yang ada di sini. Yang pertama yaitu ada problems. Fitur problem berfungsi untuk mendeteksi dan melaporkan masalah yang terjadi saat menjalankan pengujian Selenium. Fitur ini dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pengujian Selenium dan untuk mempermudah debugging. Lalu di sini ada output. Fitur output berfungsi untuk menampilkan informasi tentang pengujian Selenium saat sedang berjalan. Fitur ini dapat digunakan untuk debugging pengujian Selenium dan untuk memperoleh informasi tentang aplikasi web yang sedang diuji. Lalu ada tipe console. Fitur tipe console berfungsi untuk menampilkan informasi tentang pengujian Selenium saat sedang berjalan. Fitur ini dapat digunakan untuk debugging pengujian Selenium dan untuk memperoleh informasi tentang aplikasi web yang sedang diuji. Lalu di sini ada fitur terminal. Fitur terminal ini berfungsi untuk menjalankan perintah-perintah Selenium secara langsung di terminal. Lalu ada fitur part. Fitur part ini memiliki beberapa fungsi. Oke, langsung saja kita akan menjelaskan source code-nya. Di sini ada driver sama dengan webdriver.firefox. Nah, di sini berfungsi untuk membuka Firefox. Baris kode ini membuat objek driver dari kelas webdriver for Firefox yang digunakan untuk menjalankan browser di Firefox. Lalu ada kode driver get https google.com. Baris kode ini bertujuan untuk membuka halaman pencarian Google di browser Firefox. Lalu yang terakhir ada driver.quit. Nah, baris kode ini untuk menutup browser Firefox. Source kode ini akan melakukan hal-hal berikut, yaitu membuka browser Firefox, lalu membuka halaman pencarian Google, memasukkan kata kunci yang diinginkan, lalu mengklik tombol cari, lalu menunggu halaman hasil pencarian muncul. Setelah itu memeriksa apakah hasil pencarian muncul. Lalu kita bisa menutup browser. Oke, di sini kita bisa run.
Cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.